Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afan Januariza dari kelas PAIA kelompok 6 Teologi Islam. Saya Naila Fathia Salsabila. Nama saya Mutiara Fajrin Prayitno. Kami dari kelompok 6 Teologi Islam kelas PAI 1A akan mempresentasikan materi tentang aliran Mu'tazilah. Selamat menyaksikan. Teologi Islam sekte Mu'tazilah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ridwan Effendi, SPDI MUD. Definisi Mu'tazilah. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari i'tazala yang berarti pisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauhkan diri secara teknis. Istilah Mu'tazilah merujuk pada dua golongan. Golongan pertama disebut Mu'tazilah 1, muncul sebagai respon politik murni. Golongan ini tumbuh sebagai golongan netral politik. Maksudnya tidak memihak salah satu baik dari golongan Ali bin Abi Thalib dan lawan-lawannya, terutama Muawiyah, Aisyah, dan Abdullah bin Zubair. Golongan kedua disebut Mu'tazilah 2, muncul sebagai respon persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawari dan Murji'ah akibat adanya peristiwa tahkim. Golongan ini muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir kepada yang berbuat dosa besar. Sejarah perkembangan aliran Mu'tazilah. Sejarah munculnya aliran Mu'tazilah oleh para pemuja dan aliran Mu'tazilah muncul di kota Basrah pada abad kedua Hijriah tahun 105 sampai 110 Hijriah, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisam bin Abdul Malik. Pelopor munculnya aliran Mu'tazilah yaitu seorang pemuda mantan murid Al-Hasan Al-Basri yang bernama Wasil bin Atta Al-Makhzumi Al-Ghazal yang tidak setuju dengan gurunya tentang masalah dosa besar. Dia berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar tidak dianggap mukmin dan tidak pula dianggap kafir, tetapi berada di antaranya keduanya, yaitu al-manzilah baina al-manzilatain. Doktrin-doktrin Mu'tazilah. Yang pertama adalah at-tauhid atau keesaan Allah. Mereka meyakini bahwa sepenuhnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, tidak ada yang serupa dengannya. Mereka menganggap konsep tauhid inilah yang paling murni, sehingga mereka senang disebut dengan ahlut tauhid atau pembela tauhid. Dalam mempertahankan paham keesaan Allah Subhanahu wa taala, mereka meniadakan segala sifat Allah, yaitu bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat yang berdiri di luar zatnya. Kaum Mu'tazilah enggan mengakui adanya sifat Tuhan dalam pengertian sesuatu yang melekat pada zat Tuhan. Jika Tuhan dikatakan Maha Mengetahui, maka itu bukan sifatnya, tapi itu adalah zatnya. Dan Mu'tazilah juga meyakini bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Selanjutnya, Al-Adl atau keadilan Tuhan. Paham keadilan yang dikehendaki Mu'tazilah adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki keburukan, tidak menciptakan perbuatan manusia, dan manusia dapat mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya dengan kudrah kekuasaan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala pada diri manusia itu. Allah tidak memerintahkan sesuatu kecuali menurut apa yang dikehendakinya. Ia hanya menguasai kebaikan-kebaikan yang diperintahkannya dan tidak tahu menahu, bebas dari keburukan-keburukan yang dilarangnya. Dengan pemahaman demikian, maka tidaklah adil bagi Allah Subhanahu wa taala seandainya ia menyiksa manusia karena perbuatan dosanya, sementara perbuatan dosanya itu dilakukan karena diperintah Tuhan. Tuhan dikatakan adil jika menghukum orang yang berbuat buruk atas kemauannya sendiri. Al-wa'ad wa al-wa'id, janji dan ancaman. Al-wa'du wa al-wa'id, janji dan ancaman bahwa wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi janjinya. Menurut al-wa'ad, bagi pelaku kebaikan agar dimasukkan ke dalam surga dan melaksanakan ancamannya. Sedangkan menurut al-wa'id, bagi pelaku dosa besar walaupun di bawahnya syirik agar dimasukkan ke dalam neraka, kekal abadi di dalamnya, dan tidak boleh bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyelisihinya. Karena inilah mereka disebut wadilaya. Keempat, al-manzilah bain al-manzilatain, posisi di antara dua tempat.
adalah suatu tempat antara surga dan neraka sebagai konsekuensi dari pemahaman yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar adalah fasik, tidak dikatakan beriman dan tidak pula dikatakan kafir. Ia tidak berhak dihukumkan mukmin dan tidak pula dihukumkan kafir. Kelima, amar ma'ruf nahi munkar. Dalam pandangan Mu'tazilah, dalam keadaan normal pelaksanaan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar itu cukup dengan seruan saja, tetapi dalam keadaan tertentu perlu kekerasan. Tokoh aliran Mu'tazilah yang pertama yaitu Wasil bin Atha. Wasil bin Atha adalah orang yang pertama yang meletakkan dasar aliran Mu'tazilah. Ada 3 aliran pokok yang dicetuskan oleh Wasil bin Atha, yaitu paham al-manzilah bain al-manzilatain, paham qadariyah yang diambilnya dari Ma'bad, dan aliran 2 tokoh, aliran qadariyah, dan paham peniadaan sifat-sifat Tuhan. 2 dari 3 ajaran itu kemudian menjadi doktrin aliran Mu'tazilah, yaitu al-manzilah bain al-manzilatain dan peniadaan sifat-sifat Tuhan. Yang kedua yaitu Abu Hashim al-Jubai. Al-Jubai adalah guru Abu Husain al-Ash'ari, pendiri aliran al-Ash'ariyah. Pendapatnya yang masyhur adalah mengenai kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat Allah, kewajiban manusia, dan daya akal mengenai sifat Allah. Ia menerangkan bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat. Kemudian Abu Huzail al-Allaf. Abu Huzail al-Allaf adalah seorang filosof Islam. Ia banyak mengetahui falsafah Yunani dan itu memudahkannya untuk menyusun aliran-aliran Mu'tazilah yang bercorak filsafat. Di antaranya, ia membuat urusan mengenai pengertian nafi as-sifat. Ia menjelaskan bahwa Tuhan Maha mengetahui dengan pengetahuannya, dan pengetahuannya itu adalah zatnya, bukan sifatnya. Tuhan Maha Kuasa dengan kekuasaannya, dan kekuasaannya itu juga zatnya, bukan sifatnya, dan begitu sederhananya. Penjelasan dimaksudkan oleh Abu Huzail untuk menghindari adanya yang qadim selain Tuhan. Karena kalau dikatakan ada sifat dalam arti sesuatu yang melekat di luar zat Tuhan, berarti sifatnya itu qadim. Ini akan membawa kepada kemusyrikan. Kemudian selanjutnya yaitu an-nazam. Pendapatnya yang terpenting adalah mengenai keadilan Tuhan. Karena Tuhan itu maha adil, maka ia tidak berkuasa untuk berlaku zalim. Dalam hal ini pendapatnya telah jauh dari gurunya Al-Allaf. Kalau Al-Allaf mengatakan bahwa Tuhan mustahil berbuat zalim kepada hambanya, maka An-Nazam menegaskan bahwa hal itu bukan hal yang mustahil, bahwa Tuhan tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat zalim. Ia berpendapat bahwa perbuatan zalim hanya dilakukan oleh orang yang bodoh dan tidak sempurna, sedangkan Tuhan jauh dari keadaan yang demikian. Demikianlah tokoh-tokoh dari aliran Mu'tazilah. Sekian presentasi sekte Mu'tazilah dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.